Di Kota Makassar ya? Iya. Kota Makassar kan wakil wali kotanya perempuan ya. Iya. Kesetaraan gender misalnya ya, apalagi mungkin dalam situasi demokrasi saat ini kira-kira Iya. begitu. Bu, jika mungkin ada diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik, apakah itu termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman pemilih dimanapun berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama host atas nama Yulianti yang lebih disapa dengan Mbak Yul dalam podcast KPU Kota Makassar. Teman pemilih, di dalam ruang podcast hari ini kita kedatangan tokoh pemerhati perempuan Kota Makassar. Beliau merupakan tokoh pemerhati perempuan. Langsung saja kita sapa beliau, Dr. Insinyur Fadia Mahmud. Selamat datang Bu di podcast KPU Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, tema kali ini kita teman pemilih kampanye anti kekerasan, memperingati kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Apa dan bagaimana sebenarnya peran perempuan itu khususnya di Kota Makassar dalam kesetaraan gender. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit terkait apa sih sebenarnya kampanye kekerasan terhadap perempuan itu? Ya, baik, terima kasih. Saya kira yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KPU yang selalu memberikan ruang, kesempatan untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang penting ya, hal-hal yang lebih strategis. Yang pertama ditanyakan tentang apa itu kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan kita sebenarnya menambahkan anak juga, perempuan dan anak ya. Perempuan dan anak, ya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah gerakan global ya, yang bertujuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kenapa? Ini kan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di perempuan dan anak, saya kira di depan mata kita itu hampir setiap hari. Ya kan ya, hampir setiap hari, dan letupannya di kabupaten kota, saya kira itu sangat luar biasa. Kekerasan ada banyak hal, baik fisik, psikis, ya, termasuk kekerasan seksual, dan lebih berbahaya saat ini adalah kekerasan seksual berbasis online ya. Karena itu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu dijadikan sebagai sebuah gerakan global yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun kami sebagai aktivis anak dan perempuan, itu merayakannya di setiap tahun. Tujuannya apa? Itu yang pertama adalah ingin membangun kesadaran publik bahwa hentikan itu kekerasan, karena kekerasan itu tidak memberikan dampak apapun terhadap anak dan perempuan, bahkan memberikan dampak negatif ya, karena terhambat tumbuh kembangnya, mental psikologisnya, dan itu akan terekam sepanjang hidupnya kalau itu tidak diselesaikan. Nah, kira-kira itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah mengajak seluruh pihak untuk terlibat bersama-sama untuk mencegah. Saya kira termasuk KPU, terima kasih karena juga mengambil bagian untuk upaya-upaya selalu membicarakan di publik soal isu-isu spesifik ini. Itu juga bagian untuk sosialisasi dalam rangka mencegah. Karena mencegah akan banyak perempuan dan anak yang bisa kita selamatkan daripada dalam kerangka penanganan. Nah, karena ini setiap tahun dilakukan, Kak. Ini setiap tahun. Jadi
tanggalnya itu kita namanya 16 HKTP, berarti 16 hari. 16 hari. Jadi mulai 25 November Ya, 25. sampai 10 Desember. Kenapa itu? Karena 25 November itu adalah Hari Dunia untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Iya. Biasanya dirayakan di 25 November. 10 Desember itu adalah Hari Hak Asasi Manusia. Artinya apa? Ingin menegaskan kepada publik bahwa sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebenarnya begitu. Kenapa ada? Jadi sebentar 25 November sampai 10 Desember nanti 16 hari itu penuh dengan rangkaian kampanye publik, kampanye media, pelatihan, diskusi, tematik yang kita angkat. Itu setiap tahun secara berkala dan itu selama kurang lebih 16 hari. Berarti rangkaian kegiatannya banyak. Rangkaian kegiatannya banyak. Ya, Jadi ada lokakarya, ada roadshow ke media. Bahkan tahun lalu itu kita roadshow ke sekolah, Kak. Oh, ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah untuk menyerukan praktek bully. Kan itu kekerasan. Praktek bully, kemudian bagaimana kekerasan seksual di sekolah-sekolah dan bagaimana peran sekolah untuk kemudian bisa melakukan upaya-upaya pencegahan agar kita bisa akhiri kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Pembelajaran gitu. sejak dini ya. Pembelajaran sejak awal. Jadi ya. mereka mengenal bentuk-bentuk kekerasan seperti apa, lalu mereka tahu apa dampak yang terjadi kalau itu terjadi kekerasan, lalu kemudian diupayakan karena anak-anak sekarang kan kita dorong menjadi agen pelopor dan pelapor. Jadi dia mempelopori teman-temannya supaya tidak terjadi temannya tidak menjadi korban. Lalu dia juga bisa melapor kalau ada temannya yang menjadi korban, dia bisa segera dapat melaporkan kepada layanan. Kira-kira gitu konsepnya. Ya. Dan itu setiap tahun kita lakukan. Dilakukan secara global. Secara global ya. Karena di tingkat dunia itu dimulai di tahun 1991 di tingkat global dan kan diinisiasi awal oleh Komnas Perempuan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan kita di provinsi, kabupaten, kota diinisiasi oleh teman-teman aktivis bergandengan dengan teman-teman media, pemerintah, termasuk KPU saya kira. Jadi semua bergandeng tangan untuk kemudian bagaimana bisa melakukan upaya-upaya kampanye sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai ruang ya. Di ranah publik kah, di domestik kah, di sekolah atau di mana, di kampus sekalipun itu serentak kita bisa menyuarakan. Ini Bu, mungkin kalau dari pemahaman Ibu sendiri, bagaimana kesetaraan gender khususnya di Kota Makassar? Ya, kalau cerita tentang kesetaraan gender kan sebenarnya kita akan melihat indikatornya yang 4 gitu ya. Yang pertama itu kan harus dipastikan apakah laki-laki dan perempuan dia bisa mendapatkan akses yang sama, baik akses terhadap informasi, akses untuk mendapatkan kesempatan, kayak begitu. Itu harus dipastikan, itu harus ada alat ukurnya ya. Lalu kemudian indikator yang kedua adalah kita harus memastikan juga apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat, bisa berpartisipasi yang sama juga. Kita harus dipastikan. Apakah pembangunan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh laki-laki dan perempuan? Harus dipastikan juga. Dan apakah laki-laki dan perempuan diberi kesempatan juga untuk melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi. Jadi dalam kontrol dia harus terlibat juga. Nah, kalau pertanyaannya apakah mewujudkan kesetaraan gender misalnya ya, apalagi mungkin dalam situasi demokrasi saat ini kira-kira begitu. Ya, melihat faktanya mungkin belum sepenuhnya ya. Kan harus ada 3 kalau misalnya di dalam demokrasi, dan untuk melihat kesetaraan gendernya bisa kita ukur 3 ini Kak. Yang pertama itu adalah partisipasi politik yang setara. Artinya apakah perempuan juga diberikan akses yang sama untuk memilih dan juga dipilih. Kira-kira gitu ya. Lalu kemudian bagaimana formulasi kebijakan itu yang responsif gender. Apakah pengalaman, kebutuhan, permasalahan spesifik perempuan, apakah itu diintegrasikan ke dalam perencanaan dan juga kebijakan yang disusun. Itu juga harus dipastikan. Kesetaraan gendernya. Kemudian yang ketiga kan adalah
bagaimana kekerasan terhadap perempuan ketika ada yang korban, bagaimana penanganannya. Ya. Seperti apa itu penanganan? Nah, karena itu harus diselesaikan, harus ada pendampingan, harus ada asesmen, harus ada pendampingan psikolognya, harus ada kalau dia intervensi kesehatan, semua harus dipastikan hak-haknya itu bisa terpenuhi. Kalau misalnya anak yang menjadi korban kekerasan, anak perempuan misalnya, dan dia bersekolah misalnya, atau mungkin dia di kampus, perempuan mahasiswi misalnya, harus dipastikan bagaimana hak-hak pendidikannya tetap terpenuhi, bagaimana pendampingannya selama dia berproses, bagaimana dengan pelaku, apakah pelaku betul-betul mendapatkan ganjaran terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan begitu. Apalagi kalau misalnya kasusnya itu adalah kasus-kasus kekerasan seksual ya. Nah, itu sangat penting sekali dipastikan pendampingannya. Jadi kalau mau melihat bagaimana proses demokrasi, apakah itu sudah mengarah kepada kesetaraan gender, mari kita melihat area-area ini. Kalau faktanya sekarang kan perempuan sudah mulai diberi ruang untuk memilih. Ada berapa pejabat-pejabat publik kita, Bu, yang sudah posisi strategis, itu adalah perempuan, kira gitu. Artinya pada pengambil keputusan. Tetapi apakah rancangan-rancangan program yang dia desain itu menunjukkan keberpihakan kepada perempuan atau tidak? Nah, itu juga mari kita melihatnya secara bersama-sama. Kira-kira gitu. Ibu tadi kan katakan sosialisasi juga ke sekolah-sekolah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Kalau untuk di kampus-kampus sendiri gimana? Karena kan saat ini terkadang ada marak di kampus-kampus juga terjadi kekerasan pada perempuan. Apakah itu mahasiswanya? Ya, saya kira juga bukan hanya kami teman-teman aktivis yang melakukan kegiatan bekerja sama dengan pusat-pusat studi di kampus ya. Tetapi secara independen teman-teman perguruan tinggi juga sudah mulai melakukan itu. Kan ada satgas sekarang di sana yang mereka bentuk ya. Ya, untuk pencegahan dan juga penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Sama seperti di sekolah juga seperti begitu. Ada regulasi yang menghendaki sekolah untuk menyiapkan tim kerja yang konsentrasinya itu melakukan upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan. Di perguruan tinggi misalnya, adik-adik mahasiswa kita juga sudah mulai melakukan diskusi-diskusi kelompok ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan lalu kemudian mengundang kita sebagai pemateri. Sebagai pemateri atau teman mereka buka dialog terbuka, lalu mereka angkat satu tema, lalu mereka mendiskusikan dengan teman-teman dan pemantiknya itu mereka undang teman-teman dari aktivis. Itu ya sudah mulai, saya kira meskipun memang itu kasusnya sudah masih mulai artinya kampus itu memang dapat dikategorikan tidak aman terhadap kekerasan ya. Begitu juga di sekolah, di satuan pendidikan pun juga seperti begitu. Bu, jika mungkin ada diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik, apakah itu termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan itu sendiri? Iya, kalau terjadi diskriminasi, kenapa? Apakah itu masuk kategori kekerasan? Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Di ruang publik, iya boleh, bisa dibenarkan ya, bisa dibenarkan. Kalau diskriminasi terjadi, ada perlakuan tidak adil, tidak memberikan kesempatan yang memadai, katakanlah misalnya kepada perempuan untuk dia bisa duduk pada posisi tertentu, atau mungkin posisi nomornya laki-laki lebih di atas lalu nomornya dia misalnya di bawah, kayak seperti gitu ya. Dan kekerasan, kalau diskriminasi mungkin masuk kekerasan struktural ya. Kekerasan struktural, dan kekerasan struktural itu menurut saya dampaknya itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi memberikan pelebelan negatif misalnya terhadap perempuan hanya karena alasan jenis kelaminnya dia perempuan, ya kan? Lalu kalau kekerasan seksual, kekerasan struktural sekarang katakanlah misalnya mulai dari kebijakan, ya kan, membatasi perempuan, ya kan? Apalagi dalam tataran pengambilan keputusan mereka sudah mulai ditarik posisinya begitu kan? Diparkir gitu. Ya kan, saya kira tidak menutup kemungkinan
dan dibenarkan bahwa diskriminasi itu yang merupakan bagian dari kekerasan. Bagian dari kekerasan. Terus Bu, kalau dalam proses demokrasi, proses pemilihan sendiri itu, Ibu melihat responnya keberadaan perempuan sendiri, khusus di Kota Makassar seperti apa? Di dalam proses apa? Proses pemilu. Mungkin di DPRD, posisi-posisi strategis yang khusus untuk wilayah perempuan. Kalau melihat dari posisi penting di Kota Makassar ya? Iya. Kota Makassar kan wali kotanya perempuan ya. Iya. Dan ada beberapa kepala dinas eselon 2-nya juga sudah perempuan. Iya. Ya kan? Pada posisi-posisi penting sudah mulai dipertimbangkan untuk untuk mendudukkan perempuan dalam jabatan penting dalam pengambilan keputusan, ya kan ya. Tetapi persoalannya kan menurut saya adalah tidak sekedar bahwa perempuan itu menduduki posisi itu. Apakah keberpihakan dia, antena perspektif dia terhadap merespon persoalan-persoalan yang ada, itu dia jadikan sebagai program prioritas kah atau kebijakan prioritas kah di periodenya? Nah, itu baru menurut saya keren. Kalau misalnya posisinya dia sebagai pejabat dan memikirkan dan berpihak kepada persoalan-persoalan krusial yang dialami oleh perempuan misalnya, ya, kekerasan, diskriminasi, lalu kemudian ada pelabelan-pelabelan negatif, ya, lalu kemudian tidak memberi kesempatan yang sama kepada stafnya misalnya untuk meningkatkan kapasitasnya, ya, dia memberi kesempatan kan, baik dia tidak melihat jenis kelaminnya, tetapi siapapun yang memiliki kompetensi untuk bisa mengikuti pelatihan misalnya, nah itu baru keren kalau pemimpin perempuan di posisi strategis. Kalau untuk wilayah Makassar sendiri, apakah sudah memenuhi kota, Ibu, peran serta perempuan di tempat-tempat strategis? Ya, tapi kan untuk posisi eselon 2 masih bisa dihitung jari ya. Kepala Dinas Pendidikannya perempuan, pemberdayaan perempuan, pelindungannya jelas itu perempuan. Ya kan ya? Iya. Siapa lagi? Ada berapa ya? Bisa dihitung berapa ya kalau di Kota Makassar ya? Tapi menurut saya apapun, karena isu-isu ini kan sebenarnya isu anak, isu perempuan, disabilitas menurut saya adalah isu-isu yang sifatnya cross cutting. Dia harus ada, dia harus dibicarakan, persoalannya harus dianalisis di setiap satuan perangkat daerah. Karena urusan ini bukan hanya menjadi urusannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak kan ya? Betul. Ya kan? Ya, Bu ya? Kalau dia dia juga ada urusannya dengan PU. Makanya di Kota Makassar kami pernah membantu kota itu bersama kawan-kawan untuk melatih analisis gender di perangkat daerah, untuk bisa menemukan di mana sebenarnya isu-isu gender di sektoralnya. Ini menurut saya menarik ya, ini menarik. Jadi untuk bisa melihat sejauh mana komitmen pengaruh utama gender itu terintegrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran mereka. Dan itu bisa ditemukan, dianalisis kan. Kalau dia bilang di PDAM, siapa bilang tidak ada isu-isu gender di sana? Kalau kita analisis siapa pengguna, siapa yang repot kalau kita tidak jalan air di rumah tak? Iya. Siapa yang bangun tengah malam kalau tidak, apalagi kalau punya baby toh? Iya, betul. Kalau punya bayi itu pasti yang harus dicari adalah air yang sangat jernih untuk dibikin susu atau makanan atau apapun. Nah, kalau data airnya keruh atau tidak ada air, yang repot siapa? Kan perempuan. Makanya kalau dianalisis gendernya Kak, itu akan bisa kelihatan bahwa terjadi kesenjangan pada aspek ini. Itu penting melakukan analisis gender terhadap isu-isu spesifik. Orang bilang, tidak ada permasalahan perempuan di tempatku. Tunggu dulu. Iya. Mari kita melakukan analisis gender dulu. Ya semua kan? saling terikat. Sama pasti. Iya. Orang bilang di pengaspalan di jalan umum tidak ada urusannya. Siapa bilang? Siapa yang setiap hari jalan ke pasar? Siapa yang setiap hari harus melewati dan itu apa sore atau ke malam atau apapun,
ya kan? Sementara semua waktu itu sepertinya rawan. Betul. Ya Bu ya? Ya, semua waktu itu rawan. Jadi harus dipastikan kalau kita melakukan analisis gender, itu bisa ketahuan, diketemukan itu kesenjangan-kesenjangan dari gendernya yang memungkinkan bisa mereka intervensikan melalui program ataupun kegiatannya. Kira-kira gitu. Iya. Sangat menarik sekali Ibu kalau berbicara tentang peran perempuan. Iya, karena kita harus melihat peran itu secara proporsional, Kak. Iya, betul. Peran-peran apa saja, kayak misalnya kita di proses pemilu ya. Iya. Penghitungan suara misalnya, ada berapa jumlah tenaga perempuan kita pakai misalnya. Sampai jauh malam mereka harus menghitung suara. Amankah tempat itu? Betul. Nyamankah tempat itu buat perempuan? Iya, betul. Tidakkah ada indikasi terjadi pelecehan seksual atau apa? Semua harus dipastikan. Semua itu harus kita pastikan. Karena dia bekerja katakan misalnya malam, selalu orang bilang, siapa bilang dia kerja malam? Kan bukan waktunya. Tapi mindsetnya kita yang harus kita kendalikan kan? Kan itu soal mindset. Bukan soal pakaiannya, dia menjadi korban karena pakaiannya, karena dia jalan keluar rumah pada saat malam, bukan itu problemnya. Tapi pikiran kita, tahu dia bilang pakaian, siapa tidak ada urusannya dengan pakaian. Dia menjadi korban karena pakaiannya. Oh, bukan urusannya di situ. Urusannya adalah di pikiran kita yang menganggap bahwa kalau dia berpakaian begini, enggak. Yang harus dia kendalikan adalah pikirannya. Iya, sangat menarik ya, Ayu ya. Betul, ada kan slogan pilih perempuan. Bagaimana Ibu sendiri menanggapi itu? Perempuan pilih perempuan. Oh, menarik ini. Di beberapa kampanye sebelumnya kita seringkali mendengarkan itu ya. Iya. Perempuan memilih perempuan. Setuju sepanjang, tapi ada catatannya. Jadi kita bisa memilih perempuan memilih perempuan, tetapi menurut saya perempuan kandidat kita itu sejak awal perlu dirancang intervensi kapasitasnya, kompetensinya, ya kan, keberpihakannya, semua kita perlu mempersiapkannya itu dengan matang. Kalau di partai politik menurut saya juga perlu ada pengkaderan yang lebih terencana ya. Kalau misalnya memang mau dipersiapkan menjadi untuk mengambil peran-peran strategis di pejabat publik misalnya. Ya, kalau seperti begitu saya setuju. Perempuan memilih perempuan. Iya, pemilih perempuan. Keberpihakan menurut saya penting. Keberpihakan menurut saya penting. Karena kan pemimpin tidak melihat jenis kelamin lah ya. Iya, betul. Iya kan Bu ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya perempuan, kita persiapkan perempuan, tetapi kompetensinya, bagaimana cara dia menyikapi persoalan-persoalan spesifik, perempuan, anak, disabilitas, lansia. Nah, kalau itu responsif, mari kita memilih perempuan. Teman pemilih, sangat menarik hari ini dengan tema episode spesial yang dibawakan oleh Bu Fadia Mahmud. Mungkin di akhir podcast kita ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu terkait dengan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ya, kalau saya ya harus mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, karena kekerasan itu merendahkan, tidak memberikan penghargaan. Sementara di perempuan ada banyak sekali harapan kita kepadanya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Harapan kita adalah mereka melahirkan generasi yang berkualitas. Iya. Ya, karena dia melahirkan generasi-generasi yang akan menentukan bangsa ini, yang akan menentukan kualitas bangsa ini, itu lahir dari rahim perempuan. Maka pantaskan dirinya, berikan dia penghargaan yang baik, lalu kemudian bangun relasi kuasa yang berimbang, ya, relasi kuasa yang harus kita buka yang lebih berimbang, lebih berkeadilan, ya, sehingga ruang-ruang dimanapun, mari membangun atau menyediakan ruang ramah dan aman bagi perempuan. Karena ruang ramah dan aman bagi perempuan, aman dan ramah bagi perempuan, itu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan kecerdasannya yang paripurna. Terima kasih atas semoga harapan yang
Bu Fadia sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Baiklah teman pemilih dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya Ibu menambah hasanah kita tentang pengetahuan tentang peran perempuan sendiri itu yang harus meminimalis tindak kekerasan baik dari segi segala sisi terkhusus di Kota Makassar ini. Ya. Dan saya minta maaf jika ada kata dan gestur yang kurang berkenan di teman pemilih. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube podcast KPU Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.